Tuhan yang berbahagia, selamat malam, selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Penatua Nyonya Beverly Tulenan. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Mari kita mengangkat maksud pujian Mazmur pasal 68 ayat 35 sampai 36 yang menyatakan, akuilah kekuasaan Allah. Kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Silakan duduk. Jemaat, mari kita muji Tuhan dari Gita Bakti 55 ayat yang pertama. Taburkan firman-Mu, ya Tuhan, semaikanlah di hatiku. Siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta bimbingan pertolongan Tuhan
Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, pada malam ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Boleh kami lalui dengan sukacita. Malam ini kami hendak membaca firman Tuhan bersama keluarga kami. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan bagi kami dalam menghadapi kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai ayat 12 yang menyatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan ini kita mengambil tema perpisahan yang menghiburkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan ini menceritakan bahwa Rasul Paulus satu hari sebelum esoknya dia akan melanjutkan pelayanannya ke tempat yang lain. Dia masih terus melayani Tuhan, yaitu dengan memberikan pengajaran. Dimulai dari ayat yang ke-7 dikatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, hari pertama itu adalah hari Minggu. Kalau kita perhitungan dalam satu minggu itu ada 7 hari, jadi mereka menghitung hari pertama itu di hari Minggu. Mereka berkumpul dari sore sampai fajar menyingsing dan mereka menggunakan lilin sebagai alat penerang. Saat itu Rasul Paulus terus mengajar, memberikan kekuatan karena Rasul Paulus besoknya akan pergi. Sehingga Rasul Paulus memberikan penghiburan di jemaat Efesus. Sehingga jemaat Efesus tidak bersedih dan tetap semangat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat Rasul Paulus melakukan pengajaran dan khotbah, suasana saat itu menjadi hangat karena banyaknya orang dan juga menggunakan lilin. Kalau kita lihat ya, mungkin kalau sekarang kita sudah banyak penerangan dengan listrik, ada lampu ya. Kalau zaman dulu mungkin belum ada listrik, jadi mereka menggunakan lilin atau kayak seperti lampu botol, jadi ada penerangannya. Dan kadang suka namanya kita menggunakan lampu itu ada asapnya. Jadi dalam kondisi suasana yang hangat pada saat itu, ada seorang anak muda yang
umurnya kalau diperkirakan saat itu kalau anak muda itu berumur 8 sampai 14 tahun. Atau kita umpamakan saja itu anak umur 14 tahun yang namanya itu adalah Eutikus. Dan karena suasana saat itu sangat hangat dan anak ini mungkin sudah sangat lelah dengan melakukan aktivitas dia seharian, Eutikus ini duduk di jendela karena dia mengantuk sekali dan dia tidak dapat menahan. Akhirnya pemuda itu jatuh dari lantai 3. Saat itu ya seperti kita ya, kalau jangankan orang yang jatuh seperti itu, kalau ada kecelakaan aja di jalan, mobil jadi macet, semua pada pingin lihat kejadian. Dan ketika itu orang yang melihat itu mengatakan bahwa anak ini sudah mati. Saat itu suasana menjadi kacau. Dan akhirnya Paulus turun dari tempat khotbahnya dan ia menghampiri pemuda itu. Dia memeluk pemuda itu, dia merebahkan. Kalau kita dia merebahkan dia meluk anak itu, dia merebahkan dan dia mendengarkan. Habis itu dia mengatakan, anak ini belum mati. Jangan ribut kalau anak ini belum mati. Akhirnya suasana yang tadi kacau mereka terdiam semua. Kemudian Paulus kembali ke tempat di mana ia berkhotbah dan ia melakukan perjamuan dan memecah-mecahkan roti. Setelah perjamuan, Paulus masih terus menyampaikan pengajaran dan firman sampai fajar menyingsing. Baru Paulus berangkat melanjutkan pelayanannya. Jadi saat itu Paulus menggunakan kesempatan sebaik mungkin untuk memberitakan firman. Bagi Paulus, perpisahan itu bukanlah suatu kesedihan, tapi meninggalkan pesan dan kesan tentang bagaimana tetap kuat dan semangat saat ditinggalkan. Kalau contohnya kita ya, kalau orang tua, kalau kita akan berangkat, kalau dia punya anak kecil di rumah, pasti dia akan memberikan kecupan hangat dulu kepada anaknya baru dia berangkat kerja. Seperti itulah saat itu di mana pelayanan Rasul Paulus di jemaat, dia akan pergi meninggalkan, tetapi dia menghibur jemaat yang ada di situ. Dalam ayat 12 dikatakan, sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Artinya orang yang mengantarkan, yang tadinya mereka merasa pemuda ini sudah meninggal, mereka mengantarkan anak itu ke rumahnya dan mereka sangat terhibur. Artinya perpisahan mereka dengan Rasul Paulus bukan dengan kesedihan, tetapi mereka sangat terhibur. Dan mereka merasa Paulus sudah memberikan yang terbaik selama pelayanannya, sehingga mereka mengantarkan Paulus tidak dengan tangisan tetapi merasa terhibur. Inilah karena kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan tetap tinggal dengan mereka walaupun Rasul Paulus akan meninggalkan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita diajarkan dalam pelayanan, atau kita bisa mengambil teladan dari Rasul Paulus. Selagi ada kesempatan, pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk mewartakan berita keselamatan untuk semua orang. Dan seperti Rasul Paulus, Tuhan juga memberikan kuasa dan kemampuan bagi kita juga untuk membuat segala sesuatu yang kita kerjakan bisa membuat berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembahasan ini ada dua hal yang membuat orang banyak tersebut terhibur. Pertama, percakapan yang terjadi dengan Paulus sampai fajar menyingsing membuat mereka dikuatkan dan dihibur meskipun akan ditinggalkan oleh Rasul Paulus. Yang kedua, peristiwa jatuhnya Eutikus dari lantai 3
yang dikira mereka sudah mati, tetapi ternyata menurut Rasul Paulus, pemuda itu masih hidup. Hal ini membuktikan adanya kuasa Allah yang bekerja sangat dahsyat dalam diri Paulus, sehingga mampu menghidupkan Eutikus yang sudah mati. Artinya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mari belajar atas apa yang sudah dilakukan Rasul Paulus, agar kehadiran kita bisa memberikan atau meninggalkan kesan yang baik, membawa kedamaian dan sukacita. Bahkan dimulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya ya, hal-hal yang kecil pada saat ini dalam pandemi COVID-19 ini, mungkin ada keluarga kita atau tetangga kita yang mengalami positif COVID. Janganlah kita mengecilkan mereka. Janganlah kita memberitakan kata-kata yang hoaks di luar. Banyak kejadian yang mungkin saya bisa suka lihat ya, ada di grup-grup yang beritanya belum benar tapi sudah tersebar luas dan orang juga langsung menangkapnya dengan positif. Dari si A mendengar itu sampai ke si B, sampai ke si C, dengan bumbu-bumbu kata, sehingga sampailah ke orang yang terpapar itu. Coba bagaimana kita merasakan, bagaimana perasaan orang tersebut. Bukannya kita memberikan support kepada dia atau kepada saudara kita, memberikan semangat, kita mendoakan, atau bahkan kita memberikan bantuan materi, walaupun mungkin orang yang terdampak COVID itu materinya berkecukupan, tapi karena dia tidak bisa keluar, karena dia dalam masa isolasi, akhirnya dia tidak bisa memenuhi keperluannya. Apalagi orang yang tidak berkecukupan materi. Bagaimana kita hidup untuk membagi berkat dan sukacita kepada orang lain, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi di sini Rasul Paulus menggunakan kesempatan yang tersisa karena besok dia akan berangkat dan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Demikian juga dengan kita, di mana kita sudah menjadi pengikut Kristus, murid Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Maka hadirkanlah diri kita menjadi berkat buat orang lain. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu dalam kebenaran Tuhan, supaya apa yang kita lakukan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan iman kita juga punya pengharapan kepada Tuhan. Dan iman inilah yang membuat Rasul Paulus merasa yakin pemuda itu hidup dan dapat dibangkitkan lagi. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita pun harus belajar dan memandang dengan mata iman. Iman di sini bukan hanya sekedar untuk mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, tetapi iman juga untuk menghadapi segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi imanlah ini yang bisa menguatkan pribadi-pribadi dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memberikan diri kita, mendengarkan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita setiap hari, melakukan hal yang baik. Itulah merupakan iman yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Mari kita jalani hari ini dengan penuh iman kepada Tuhan. Yakinlah bahwa tiadalah yang mustahil bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah malam ini, marilah kita bersyukur
Karena hanya Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Bahkan melalui pelayanan yang ada di jemaat GPIB Cepecang yang selalu siap melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan kita semua. Seperti contoh ya, kalau kita dalam GPIB itu biasanya ada pergantian KMJ, ada masa tenggang waktunya. Pendeta yang memberikan selalu kita pengajaran selama dia bertugas di jemaat kita, atau yang ada di kita ya, Pendeta Wasti ya. Selama Ibu Pendeta ada di kita, dia selalu memberikan kita pengharapan, selalu memberikan kita penghiburan, selalu menguatkan iman kita, memberikan pengajaran seperti apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Dan selalu kita diingatkan terus. Ada lagu yang mengatakan di sini ya, hidup ini adalah kesempatan. Coba kita nyanyi sama-sama kali ya. Ibu bapak di rumah, ayo kita nyanyi sama-sama ini lagu, hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kalimat per kalimat lagu ini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Di situ dikatakan, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada dalam kehidupan kita. Selagi kita masih muda, berikan kesempatan, berikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan itu bukan hanya di gereja, pelayanan itu bisa di tetangga kita, di lingkungan di mana kita bekerja, dimanapun kita berada. Pelayanan itu bukan berarti kita harus berkhotbah di tempat umum, tapi pelayanan itu menunjukkan jati diri kita sebagai orang Kristen, membawa berkat bagi kehidupan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Berarti di sini dikatakan, jangan kita sudah tua, kita sudah tidak kuat untuk berjalan kemanapun, kita sudah berbicara, sudah tidak jelas, baru kita ingin melayani kepada Tuhan. Inilah yang diajarkan Rasul Paulus kepada kita semua, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita akan angkat pujian dalam Gita Bakti 262 ayat 1 dan 2, bagai rusa merindukan air.
bagai rusa rindukan air. Keselamatanku, Engkau Tuhan hasrat jiwaku ku sembah selamanya. Kau sahabat dan kau saudara, bahkan kau raja bagiku. Ku kasihi Engkau, Tuhanku, lebih dari siapapun. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku ku sembah selamanya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan buat kehidupan kami. Pada malam hari ini, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, di mana kami sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami selalu memanfaatkan waktu kami untuk selalu menjadi berkat buat semua orang. Dan firman yang sudah kami dengar dapat menjadi kekuatan dan pedoman hidup untuk melanjutkan kehidupan kami. Pada malam hari ini secara khusus kami doakan pada seluruh keluarga yang ada di GPIB Cepecang maupun jemaat lain yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Engkau yang selalu menyertai keluarga kami semua. Berkati suami, istri, anak-anak kami. Berkati pekerjaan maupun pendidikan yang sedang ditempuh. Dan biarlah kekuatan dan pengharapan tetap kami rasakan, walaupun ada rasa duka atau persoalan dalam kehidupan kami, tetapi tetap kami merasakan kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang ada dalam sorga, kami juga berdoa bagi para pelayan di gereja GPIB Cepecang, baik dari KMJ kami, pelaksana harian majelis jemaat, semua presbiter, para karyawan gereja, dan semua yang terlibat dalam pelayanan gereja, semua pengurus pelkat, pengajar, biarlah Tuhan pelihara kami semua dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan dan memberikan kekuatan agar tetap setia dalam pelayanan. Bapa yang ada dalam surga, untuk pemerintahan di negeri kami, mohon Tuhan tolong untuk setiap pekerjaan, mulai dari RT, RW, lurah, sampai kepada pemerintahan tertinggi, yaitu Presiden. Biarlah semakin maju memberikan pelayanan yang baik bagi kami semua. Bapa yang ada dalam surga, kami juga ingin mendoakan bagi orang tua yang lanjut usia, fakir miskin, anak yatim piatu. Biarlah mereka selalu diberi kekuatan dan pengharapan hanya daripada-Mu saja. Engkau penuhi juga kebutuhan mereka. Dan biarlah apa yang mereka lakukan juga Tuhan semua berdasarkan apa yang Kau ajarkan kepada mereka dan kepada kami juga.
Bapa yang ada dalam surga, masih banyak permohonan doa kami, tapi kami percaya Tuhan sudah mendengar lebih dari setiap pergumulan kami. Dan biarlah setiap doa-doa kami ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi kekuatan kami untuk menjalankan kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di bumi. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab di dalam Mazmur pasal 50 ayat 23 yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita muji Tuhan dari Gita Bakti 82 ayat 1 sampai 2. Bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepadanya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta jemaat sejenak. Untuk ibadah minggu depan pada hari Rabu, ibadah keluarga tanggal 14 Oktober akan dipimpin oleh Diaken Bapak Ivan Momot dengan liturgosnya Diaken Josephus Lem Nama. Selanjutnya pemberitahuan peribadahan diberitahukan kepada warga jemaat hari Minggu 11 Oktober 2020
Ibadah pukul 6 pagi dihadiri oleh warga sektor 1, 2, dan 3. Ibadah pukul jam 9 dihadiri oleh warga jemaat sektor 4, 5, dan 6. Selengkapnya mengenai protokol kesehatan peribadahan di gereja dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca di Warta Jemaat halaman 4. Demikian menjadi perhatian kita bersama. Yang ketiga, kegiatan HUT ke-72 GPIB dalam rangka menyambut HUT ke-72 GPIB, maka akan diadakan kegiatan rangkaian syukur HUT ke-72 GPIB yang akan dilaksanakan di GPIB Jemaat Ebenezer, Bangkalan Raya. Berikut beberapa kegiatan lomba yang dapat Bapak Ibu Saudara-saudari ikuti. Lihat di Warta Jemaat halaman 7. Demikian untuk menjadi perhatian. Sekian Warta Jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat Tuhan, kita angkat pujian Gita Bakti 113 ayat 1 dan 2. Kita syukur menggema. Kita syukur menggema, naik kepadamu Allah Bapa Maha Baik. Kami bersyukur, kami bermazmur, karena rahmat-Mu bagi kami umat-Mu. Kita syukur, naik kepadamu Allah Maha Besar. Yesus Kristus penebus, berilah hikmat-Mu, berilah kekuatan-Mu. Layakkan kami untuk bersaksi, siap sedia menyatakan kasih-Mu. Kita syukur, naik kepadamu Allah Maha Besar. Angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.